Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Joris Tanggang dari kelas A Reguler 2024, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial cara membuat makalah ilmiah. Pertama, kita bisa buka dulu Word-nya. Hal yang paling penting dalam penulisan makalah itu yaitu menentukan topik. Jadi topik yang saya ambil dalam makalah ini adalah topik dan masalah dalam tulisan karya ilmiah. Nah, yang pertama sekali itu ada cover, di mana dalam cover ini terdapat judul, logo, nama, NIM, kelas, mata kuliah, jurusan, fakultas, dan instansi yang digunakan dan tahun penulisan makalah ilmiah. Pertama, dalam makalah saya sudah membuat judulnya, kemudian saya akan melanjutkan untuk membuat logo. Sini saya sudah ada logo untuk template-nya, jadi saya tinggal menyalin dengan menggunakan Ctrl+C. Kemudian saya akan menempelkannya pada makalah yang akan saya gunakan. Nah, jika logonya sudah berada di tengah, kita akan lanjut ke proses yang selanjutnya, yaitu dalam menulis nama. Di sini saya sudah membuat nama saya, dan saudara juga bisa menambahkan nama saudara. Selanjutnya di bawah judul ini kita bisa menambahkan nama dari dosen pengampu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya pada halaman kedua kita akan membuat kata pengantar. Kita bisa membuat kata pengantar ini di heading 1. Nah, di sini saya sudah membuat kata pengantar saya dan saya akan tinggal menyalinnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita harus memperhatikan poin-poin dalam pembuatan makalah ini. Salah satunya itu dalam pembuatan makalah itu kita harus membuat spasinya itu adalah ke 1,5. Nah, jika sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ke daftar isi. Daftar isi juga kita buat ke heading 1. Nah, namun untuk pembuatan daftar isi ini kita bisa lakukan di tahap terakhir. Dan sekarang kita bisa lanjut ke bab 1. Untuk penulisan bab 1 itu kita juga menggunakan heading 1. Bab 1. Bab 1 itu yaitu pendahuluan.
Nah, dalam bab 1 ini ada beberapa poin penting yang harus dimuat, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga itu tujuan. Untuk penulisan ketiganya kita bisa membuatnya ke heading 2. Yang pertama itu latar belakang masalah. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan latar belakang masalah yang kita gunakan ketika kita mencari tema tadi. Nah, sudah. Selanjutnya untuk bagian kedua, yaitu rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini kita bisa memasukkan apa poin-poin yang membuat kita untuk mencari atau menelusuri dari masalah tersebut. Di sini ada 3 rumusan masalah yang saya buat, yaitu apa itu topik dalam karya ilmiah, bagaimana masalah dalam karya ilmiah, dan ketiga bagaimana mengatasi masalah dalam karya ilmiah. Rumusan-rumusan masalah ini akan dibahas di isi dari makalah. Nah, di bagian ketiga itu dibahas di bagian ketiga itu kita membahas tentang tujuan, di mana tujuan ini berkesinambungan dengan rumusan masalah itu. Di mana kita membuat tujuan ini maksudnya itu untuk mengisi atau menjawab dari rumusan masalah tadi. Nah, kita bisa lanjut ke poin selanjutnya, yaitu di bab kedua. Bab kedua yaitu pembahasan. Nah, di pembahasan ini kita bisa membahas poin-poin yang kita berikan tadi pada rumusan masalah tersebut. Di sini saya sudah mendapat materi atau isi dari materi tentang topik tadi, dan saya akan tinggal menyalinnya. Nah, jika sudah mengisi bagian pembahasan, kita bisa lanjut ke
sebelumnya kita harus dalam penulisan makalah itu kita harus memperhatikan ukuran font dalam penulisannya. Dimulai dari judul cover tadi. Judul di cover bisa menggunakan font dengan huruf dengan nomor ukuran 14. Kemudian untuk ukuran logo itu 5 cm x 5 cm. Dan untuk ukuran font untuk nama, NIM, kelas, dan mata kuliah itu kita menggunakan ukuran font 12. Nah, dan untuk ukuran font dalam penulisan jurusan, fakultas, dan instansinya itu kita menggunakan ukuran font 14. Nah, untuk di heading satunya kita menggunakannya yaitu ukuran font 14 dan bold. Untuk isi dari semuanya bisa kita rangkum menggunakan ukuran font dengan nomor 12, seperti untuk isi dari kata pengantar, isi dari pendahuluan, dan semuanya. Untuk heading satunya kita juga menggunakan ukuran font 12 tapi dengan bold. Sedangkan untuk di heading satunya juga kita menggunakan ukuran font 14 dan bold. Untuk spasinya kita menggunakan ukurannya yaitu 1,5. Sedangkan untuk marginnya kita bisa menggunakan ukuran margin seperti yang akan saya buat. Untuk top atau atas itu ukurannya 4 cm. 3 cm. 3 cm. Untuk di left atau kiri 4 cm. Dan di bawah 3 cm. Dan di kanan juga 3 cm. Jadi bisa dibilang dengan rumus 4333. Nah, setelah selesai merapikannya, kita bisa lanjut ke bab yang terakhir atau penutup. Nah, untuk menambah halaman baru seperti yang sedang saya lakukan ini, kita bisa menggunakan Ctrl Enter. Nah, di sini kita langsung masuk ke bab ketiga. Bab 3 yaitu penutup. Nah, di penutup ini kita membahas tentang kesimpulan dari hasil dari semua materi yang telah kita rangkum. Pertama itu kesimpulan. Nah, di penutup ini juga ada bagian saran. Jadi di saran ini kita bisa mengungkapkan apa saja saran yang akan kita berikan untuk topik yang telah kita ambil tadi. Apakah itu materi tersebut memang sudah benar-benar baik atau ada kurangnya. Jika ada kurangnya, kita bisa memberikan saran di sini.
jika sudah selesai dirangkum untuk kesimpulan dan sarannya, kita masuk ke bagian yang paling terakhir, yaitu pembuatan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka. Kita buat ke heading 1. Kemudian untuk penulisan tinjauan pustaka atau daftar pustaka ini, kita minimal menggunakan dalam makalah itu minimal 10. Tapi saya akan hanya akan mencantumkan satu saja di sini, dan saudara bisa menambahkan selebihnya lagi. Untuk menambahkan daftar pustaka, kita bisa masuk ke bagian reference. Nah, kebetulan saya di sini menggunakan aplikasi tambahan untuk membuat daftar pustaka, yaitu aplikasi Mendeley Desktop. Dalam Mendeley Desktop ini kita dapat memasukkan file atau sumber yang telah kita ambil. Di sini sumber yang saya ambil itu dengan judul pentingnya penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah pada bidang ilmu akuntansi. Ini merupakan jurnal ilmiah akuntansi. Nah, karena saya sudah masukkan sini, kita langsung kembali ke Word-nya dan tinggal membuat insert citation. Nah, di sini insert citation ini berfungsi ketika kita ingin menambahkan atau membuat kutipan. Nah, di sini kita tinggal mencari judul dari jurnal yang telah kita ambil tadi untuk sumber. Nah, kemudian kita tekan OK. Kita tunggu. Nah, ini merupakan contoh kutipan. Kita itu bisa menggunakannya ketika kita mengambil atau mengutip dari sebuah jurnal tersebut. Namun saya akan langsung ke daftar pustakanya, dan ini bisa saya hapus. Nah, selanjutnya untuk daftar pustakanya itu kita bisa tinggal menekan insert bibliography. Nah, maaf. Nah, sekarang kita tinggal menekan insert bibliography. Nah, dan di sini akan ditampilkan daftar pustaka yang telah kita ambil dari jurnal tadi. Untuk kutipan ini bisa kita hapus atau bisa meletakkannya di bagian mana kita mengambil kutipan tersebut. Nah, mungkin hanya sekian saja. Oh, maaf, di bagian terakhir itu yang belum saya isi tadi, yaitu di daftar isi. Nah, karena tadi saya sudah meletakkan semua bagian itu menggunakan heading 1 dan heading 2, jadi untuk pembuatan daftar isi itu sudah mudah. Jadi kita tinggal masuk ke layout, Nah, di daftar isi ini kita sudah bisa membuatnya dengan mudah. Kita tinggal menekan table of content. Kita bisa menggunakan yang automatic table 1. Nah, di sini untuk daftar isinya sudah jadi. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.